Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kita bertemu lagi. Nantinya channel Asnawi bin Hamzah hendak memancingan dulu, memancing udang. Selama ini hampir seminggu, setengah bulan kita ada ketemuan, bisa beraramian memancing. Hari ini sungai apa ini? Sungai anu nih, ada ingat sudah alamatnya. Pokoknya kita mancing aja dulu, karena kita baru mengingat itu. Bawang putih, bawang Kalimantan Timur ini, ya. Itu tarik juga nah. Sudah. Bawang Kalimantan Timur. Tenang aja, munculnya sama aja. Salah kita ini karena mau kalau deras maunya di pinggir sebelah sana pak, yang mana dan kada deras tuh landas kada dapat kita. Jadi Pak, gimana caranya mengangkat takbir ihram atau mengerjakan sholat gitu kan? Mau uraikan sedikit tentang hakikat sholat. Tingkat hakikat itu caranya kalau mengangkat takbiratul ihram tuh ini harus, nah prakteknya ini Adam, Allah, Muhammad, hu itu artinya aku. Nah Allah, hu itu tingkatan hakikat, artinya Allah, Adam, Muhammad itu ada, hu itu adalah aku. Sholat nah itulah tingkatan hakikat. Orang yang hendak mengenal sholat yang benar itulah pertama kayak ini anunya. Yang kedua artinya tahiyatnya itu harus, kini susah pak kita ini masih di perjalanan. Nah itu sebenarnya Adam, Allah, Muhammad, hu itu aku, makanya nunjuknya ke sini, ke sana tujuannya, tapi ke sini anunya pemahamannya. Jadi kalau orang bujur-bujur memakai ilmu hakikat pastinya menunjukkan ke sini, karena Adam, Allah, Muhammad itu adalah, hu itu adalah aku. Itulah pemahaman tingkat hakikat. Nah kalau orang manunya salamnya assalamualaikum warahmatullahi, itu harus perbatasannya jangan sampai kelewatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kalau kelewatan itu makruh hukumnya. Nah itu sama kalau tahiyat itu jangan berlebihan, harus rata. Tuh rukuknya juga nah kan kayak ini, nah ini contoh, jangan sampai berlebihan. Kayak ini makruh, harus sampai di sini batasnya. Sholat itu perbatasannya makruh. Itulah caranya orang tingkatan Imam Syafi'i pemakaiannya, jangan berlebihan. Salam kanan salam kiri itu harus tepat pada anunya, jangan berlebihan. Kadang-kadang kan ada orang lebih sampai kayak ini, kalau sampai itu makruh, ntar sampainya di sini tuh. Jadi salam itu gimana dok? Batas sampai di sini, jangan berlebihan, karena kalau berlebihan tuh makruh. Nah harus sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itulah contohnya yang benar. Diuraikan lagi yang mana yang belum paham, Bapak jelaskan lagi cara tentang sholat. Kalau orang sudah mengenal Allah itu semakin tinggi ilmunya, semakin kuat sholatnya, maupun sholat batinnya maupun zahirnya itu sama sebenarnya. Cuma orang salah menduga kita, karena kita ini tidak mau sombong. Kita sholat kan tersendiri, tidak mau, karena bikin amal itu
Nggak mau juga kita memanggil orang, ayo kita sholat, karena membawa orang itu ada yang nggak mau, ada yang mau. Lebih baik kita, artinya kita sendiri yang memakai yang sholat itu, karena sholat itu masing-masing tersendiri. Artinya karena salam ke kanan, salam ke kiri itu bukan membawa orang banyak, itu pakaian kita sendiri. Bagaimana cara kita memakai dari Imam Syafi'i itu. Kalau kita sembarangan asal-asalan aja, itu bukan sholat namanya, itu main-mainan. Apalagi minta dipuji orang, minta disanjung orang, minta di apa namanya, ria. Makanya orang yang sampai ilmunya itu sum'ah, ria, sombong, takabur, itu dia ndak mau. Makanya dia baik dia sholat sendiri daripada membawa orang banyak. Itu cara mengamalkan ilmunya. Karena bapak nih kalau tentang sholat sudah tidak mau sembarangan mengajarkan sama orang. Artinya walaupun bapak dihina orang, diapai orang, karena bapak bukan guru, statusnya bukan guru. Coba bapak guru kan, bapak artinya sekolah, karena bapak ini sekolahnya ngaji duduk, bukan artinya melajari orang yang arti mempraktekkan begini begitu. Ndak, bapak belajar tuh memang dulu ngaji duduk, artinya bapak memahami diri untuk diri bapak sendiri, bukan untuk orang banyak. Karena ada yang mau bertanya, ya bapak jelaskan. Itulah sebenarnya namanya hakikat. Itu ada takbir tuh, ada nama-namanya kah? Ada juga, inilah contohnya. Ada juga itu lam awal, lam akhir ha. Itu sebenarnya lam awal, lam akhir ha itu Adam, Allah, Muhammad, hu itu harus sampainya di sini. Nih, karena pertama Allah memberi itu pendengaran, bukan yang lain, pendengaran dulu. Jadi makanya sampainya harus di sini, bukan begini. Kalau begini lepas daripada pelajaran Imam Syafi'i orang sampai di sini, karena telinganya dulu mendengar, baru ada gerakannya tuh. Sama orang berudu itu harus tuh, nah mencuci tangannya harus kena semua. Sama mencuci muka itu kan harus, nah ini kena, nah harus, nah itu caranya berudu, bukan begini. Kalau begini tuh itu orang baru belajar, harus sampai kena semua supaya ndak makruh. Kena batal makruh itu kalau kita merasa ada, itu cara mengerjakannya salah semua. Itulah contohnya. Kalau sholat batin itu kayak batin. Sholat batin itu belajar dulu, di beat dulu. Amun sudah di beat baru tahu, baru kita memakai sholat batin. Ndak mau sembarangan. Iya, itu ada sholat batin. Karena penerapan sholat batin itu karena sudah tahu orangnya kan, lalu hatinya itu asal dia mengangkat wudhu karena Allah, pasti sampaian paham ilmunya, mepaskannya. Kalau tidak paham ilmunya bagaimana dikatakan sholat batin? Sedang dengan Allah tidak tahu, dengan dirinya aja tidak kenal. Harus kenal dulu yang mau disembah, baru menyembah. Itulah contohnya. Arti beat itu ditunjukkan sebenarnya diri yang sebenarnya, baru ngerjakan sholat. Kalau ndak kenal dengan diri, siapa yang disembah? Harus tahu orangnya dulu, baru menyembah. Itu namanya sholat, karena sholat itu menyembah. Tapi kalau sholat batin itu as-sholatu li ilai zikir, sholat itu sebenarnya zikir dan tidak pernah putus. Itu namanya sholat benar. Kalau yang ini hanya jalannya, cuma jalannya harus ada tujuannya, yang dituju, yang disembah, yang diingat, yang dibaca. Bila kita membaca ini harus tahu dengan yang dituju. Itu cara sholat nur. Sholat nur itu artinya
apabila sudah kita mengerti tentang hakikat, kembalikan semua itu barang-barang Allah Ta'ala yang ada diri ini, dikosongkan bujur-bujur. Usalli ashabul ta'atan Nur Muhammad 2 rakaat. Ayatnya sebenarnya sembarang aja, ayat Fatihah, Qul huwallah, dengan Fatihah lagi baru membaca atau Inna Anjalna itu 2 rakaat. Itu caranya orang sholat, caranya sholat nur yang sebenarnya. 4 rakaat boleh lah itu. Kada bisa 2 rakaat aja. 2 rakaat aja. Kalau sholat artinya mengembalikan hak ibu bapak itu 4 rakaat. Itu sembahyang hadiah bisa 2 rakaat juga bisa. Nah, sholat hadiah dengan orang tua, karena tanpa orang tua kita kada bisa apa-apa. Karena yang mau dikembalikan itu 4 dari mama, 4 dari bapak. Dari mama itu bulu, kulit, darah, daging. Dari bapak itu tulang, urat, otak, sumsum. Itu dari bapak. Kalau dari Nabi 4 juga yang mau dikembalikan. Pencium, pendengar, perasa, penglihat. Itu dari Nabi. Dari Allah 1, nyawa. Maka menjadilah rukun 13. Nah, rukun 13 itu ditambah dengan 7 sifat: kodrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Nah, menjadilah 20 sifat. 20 sifat itu dia ialah diri kita. Ialah ya dikatakan sifat 20 itu diri kita sebenarnya. Nah, kayak itu cara pemahaman ilmu itu. Jadi kalau kita belajar ilmu tentang makrifat, harus kembalikan segalanya, kosongi, karena kita kadang mempunyai diri. Kalau kita mempunyai diri itu salah, kalau kita pada diri itu dosa. Kita ini artinya surah 2 ayat 165 Al-Baqarah, tidak ada daya, upaya, kuat, kuasa kecuali Allah. Kembalikan semua hak itu, baru kita mendapatkan takwa. Orang takwa itu mengembalikan barang Allah semuanya. Allah mintanya apa? Minta dikenal. Makanya uraikan terus apa yang kamu mau memahamkan ilmu, dipahamkan terus. Bapak siapa aja memahamkan ilmu itu. Kenapa juga kita kalau kita perbuat dosa terus, mengaku kita aja pintar, merasa berilmu, merasa hebat, merasa segalanya kita mempunyai kekuatan, itu salah. Kita ini tidak punya apa-apa, selai rambut, kada mempunyai kuat kuasa kecuali Allah. Itulah caranya berilmu, memakai ilmunya hakikat. Ini berilmu hakikat tapi kada tahu, rugi juga. Maka orang hakikat itu bilanya sempat dikembalikan semua, nanti semata-mata artinya jahirnya aja, arti Muhammad aja, artinya bisa selamat. Bila kada tahu dengan Muhammad, kada tahu dengan Allah, itu namanya syariat semata, berarti busuk matinya. Itulah penjelasannya. Bapak kada bisa jom nerangkan lagi karena bapak ini selalu banyak kekurangannya. Pikiran sudah kada full lagi. Ibadah itu ibaratnya mata-mata hanya diri aja lagi, di setiap hari hendak dikenali. Karena siapa tahu kita bulik isu kada tahu 2 sidin, rugi juga. Maka di situ kan firman juga, siapa mengenal dirinya mengenal Tuhannya, mun kada tahu lawan diri kada tahu lawan Tuhan, buliknya sasat. Nah, apabila bulik sasat berarti orang itu sudah nyata kada belajar. Apabila matinya ngalih atau menceleng mata, tak keluar ilat, itu orang kada kenal Tuhannya. Karena dicabut, orang yang sampai itu kada ada yang merasa dicabut, kena kembali. Nah, sesuai firman Allah itu.
bunyi man arafa nafsahu fakat arafa rabbah. Barang siapa mengenal akan dirinya, barang siapa mengenal akan Tuhan, maka mengenallah dia akan dirinya. Bapak sampai di situ dulu Bapak terangkan, karena kita sambung lagi kalau kita sudah sampai di rumah. Ini kita kan masih memancing. Kalau mau belajar lagi arti tentang sholat, lebih baik kita sholat sekalian. Di rumah Bapak itu ganal aja, nyaman aja pada sholat. Ya itu dulu, mau mancingan dulu. Nah, dapat galah. Ada cintanya kalinya. Ada cintanya kalinya. Aduh, kapitnya kok. Undang B. Jangan karena undang ke sini. Jangan kenal lah. Nah, Wah, biru. Roskingnya dapatnya komen dulu. komen dulu. Nah tuh target lagi galahnya nih. Nah kalah, kalah. Tunggu. Kalah. Man, Ya. komen Dan. Wah, besarnya. Besar undangnya. Oh, babon. Babon. Alhamdulillah. Tunggu. Nah. Nah, Dua guys. komen 88. Jangan lupa like dan subscribe di channel kami Tuan Muda 888. Mantap. Makanya harus pindah dulu, jangan banyak. Ah, biru lagi. Biru. Sini aja dulu. Sini ajakin dulu. Ya beruman. Kuning. Kuning deh. Dapat sekong nggak? Dapat sekong, kalah. Dapat lagi ya? Galah. Umpan mana umpan? Nah, habis nah. Habis ya. Ih, Orang awal lagi mumpung kena nih, kita tunggu satu umat, nunggu pasang. anu umpannya putih-putih dah anunya, kematian. Galah panjang. Atau mati dulu. Ya. Dan. Dapat lagi Dan. Wah, lambat malah merah. Ya sudah, cukup aja sudah nih. Ya, lagi di banyu. Ada lah umpan lagi, mumpung kena nih. Ya, umpan lagi. Umat lagi ini kada kena lagi, bunyi pasang kada kena lagi. Ini bunyi turun ini aja yang kena nih, sedikit lagi.